Baik, kita lanjutkan kembali materinya dari buku paket Matematika Tingkat Lanjut SMA kelas 11 ya, halaman 98 sampai dengan 103. Di sini kita akan belajar tentang faktor pembuat nol dan grafik fungsi polinomial. Nah, kita telah mempelajari tentang teorema faktor di bagian sebelumnya, ya kan? Nah, teorema faktor tersebut memberikan koneksi atau hubungan antara pembuat nol dan faktor suatu polinomial. Sekarang kita akan perluas hubungan tersebut secara visual, yaitu dengan menggunakan grafik fungsi polinomial. Oke, langsung saja kita ke eksplorasi. Menemukan koneksi antara faktor fungsi polinomial dan grafiknya. Di aktivitas ini kita akan dipandu untuk menemukan koneksi antara fungsi polinomial yang dinyatakan ke dalam bentuk pemfaktoran dan grafik fungsi polinomial tersebut. Oke, kita ke nomor 1 ya. Gunakan informasi pada grafik 2.21 dan 2.22. Grafiknya ada di sini ya. Untuk melengkapi tabel berikut ini ya, dengan bentuk pemfaktoran dari fungsi polinomial yang diberikan. Nah, untuk menentukan bentuk pemfaktorannya, kita dapat memanfaatkan pembuat nol rasional dan teorema faktor. Oke, ini sudah saya pisah-pisahkan ya supaya kita punya tempat untuk mengerjakan. Grafik yang pertama ya, ini adalah grafik berupa parabola terbuka ke atas. Jadi jelas nanti fx itu pasti berupa fungsi kuadrat. Nah, ini fx sama dengan x kuadrat min x min 2. Nah, bagaimana bentuk pemfaktorannya atau bagaimana cara mencari faktornya? Ada beberapa cara ya. Untuk memfaktorkan fungsi kuadrat, yang jelas nanti kita bisa lakukan dengan menggunakan rumus ABC. Atau kalau fungsi kuadratnya sederhana seperti ini, ya bisa kita faktorkan secara langsung. Ya, kita akan bahas dua-duanya. Yang pertama, ya, kita tuliskan dulu. Jadi Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat min X min 2. Nah, nanti bentuk pemfaktorannya adalah X min X1, ya kan, kali X min X2. Jadi di sini kita akan hitung dulu X1-nya itu berapa dan X2-nya itu berapa. Nah, untuk mencari X1 dan X2 ya, kita bisa menggunakan rumus ABC. Jadi X1.2 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC, ini kita bagi dengan 2A. Nanti akan ketemu X1-nya sekian dan X2-nya sekian, gitu ya. Atau kalau bentuk fungsi kuadratnya sederhana, ya, ini bisa kita faktorkan secara langsung. Jadi Y itu kan sama dengan X kuadrat min X min 2. Nah, kita buat kurung ganda seperti ini. Di sini X, di sini X. Langkah selanjutnya kita cari dua angka yang kalau dikalikan hasilnya harus min 2. Kalau dijumlahkan hasilnya harus min 1. Berarti di sini min 2, di sini plus 1. Ya kan, min 2 kali 1 min 2. Min 2 ditambah 1 sama dengan min 1. Nah, sehingga nanti bentuk pemfaktorannya ya ini. Jadi Fx itu sama dengan X min 2 kali X plus 1 gitu. Atau kalau kita gunakan rumus ABC gitu ya. Jadi rumus ABC, maka nanti X1.2 itu sama dengan min negatif 1. Ya kan? Karena kan B-nya itu adalah negatif 1. Jadi ini A, kemudian yang ini B, lalu yang ini C ya. Berarti B-nya itu negatif 1. Berarti minus negatif 1 plus minus akar B kuadrat, berarti min 1 kuadrat dikurangi 4 dikalikan dengan 1, kemudian dikalikan dengan min 2. Nah, lalu ini dibagi dengan 2A, berarti 2 kali 1. Negatif ketemu negatif jadinya plus, ya, plus 1. Kemudian ini plus minus kalau kita hitung ini sama dengan 9, ya kan, 1 ditambah 8 itu sama dengan 9, lalu kita bagi dengan 2. Berarti X1 itu sama dengan 1 plus minus 3 per 2. Ya, ini X1.2. Berarti X1 sama dengan 1 plus 3 per 2. Untuk X2 sama dengan 1 min 3 per 2. Nah, 1 plus 3 dibagi 2 itu sama dengan 2. 1 min 3 dibagi 2 itu sama dengan negatif 1. Ya.
Jadi nanti X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan negatif 1. Kemudian adik-adik masukkan ke sini. Nah, jadi X dikurangi 2. Tuh kan sama. Kemudian X dikurangi negatif 1 itu sama dengan X plus 1. Gitu ya. Lalu kalau kita hubungkan dengan grafik. Nah, di sini grafiknya itu berpotongan dengan sumbu X di 2 titik. Yang pertama min 1,0, yang kedua adalah 2,0. Berarti kan sama ini, ya kan? 2 dan min 1. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya. Oke, kita lanjutkan dulu dengan grafik 2.22 ya. Di sini berpotongan dengan sumbu X di 3 titik. Nah, kita akan menentukan bentuk pemfaktoran dari Gx ya. Ini berderajat 3 ya. X pangkat 3 min 2x kuadrat min 5x plus 6. Nah, bagaimana cara memfaktorkan polinomial berderajat 3 seperti ini? Kita cek dulu ya. Jumlah koefisiennya bagaimana ini? 1 min 2 min 1. Nah, min 1 min 5 min 6. Min 6 ditambah 6 sama dengan 0. Berarti karena jumlah koefisiennya ini sama dengan 0 ya Dek ya, maka sesuai dengan sifat pembagian polinomial atau sifat faktor polinomial yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, maka salah satu faktor dari Gx itu pasti X min 1 ya. Berarti Gx nanti pasti habis dibagi dengan X min 1. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Atau kalau mau kita buktikan ya Dek ya, ketika faktornya itu adalah X min 1, berarti kan pembuat nolnya itu sama dengan 1. Nah, kita cek saja apakah G1 itu sama dengan 0 ya. Nah, ini kita cek. Oke, kita masukkan X sama dengan 1 ya. Berarti G1 sama dengan 1 pangkat 3 dikurangi 2 kali 1 kuadrat dikurangi 5 kali 1 ditambah 6. Ini 1 dikurang 2 dikurang 5 ditambah 6 ya. 1 min 2 min 1, min 1 min 5 min 6, min 6 ditambah 6 sama dengan 0. Berarti terbukti. Ya kan? Jadi kalau G1 sama dengan 0, artinya 1 itu merupakan pembuat 0 dari Gx. Ya. Kalau 1 itu adalah pembuat 0 dari Gx, maka X min 1 itu adalah salah satu faktor dari Gx. Gitu cara berpikirnya ya. Nah, untuk mencari faktor yang lain, berarti Gx kita bagi dengan X min 1. Jadi Gx dibagi X min 1. Artinya ini sama dengan X pangkat 3 min 2x kuadrat min 5x plus 6. Ya, ini kita bagi dengan X min 1. Nah, kita gunakan cara Horner ya. 1 min 2 min 5, 6. Kemudian ini kita bagi dengan 1 ya, pembuat 0 dari X min 1 itu kan sama dengan 1. 1 turun ke bawah, 1 kali 1 sama dengan 1, ini min 1. Min 1 kali 1 sama dengan min 1, kalau dijumlahkan min 6. Min 6 kali 1 sama dengan min 6, kalau dijumlahkan sama dengan 0. Nah, ini sisanya sama dengan 0 ya. Makin terbukti bahwa X min 1 itu merupakan salah satu faktor dari Gx ya. Nah, untuk hasil baginya kita tuliskan di sini ya. Jadi Hx itu sama dengan X kuadrat min X min 6. Sehingga Gx ya bisa kita nyatakan dalam bentuk X min 1 ya kan. Jadi X min 1 dikalikan dengan Hx, X kuadrat min X min 6. Lalu ini kita faktorkan lagi ya. Nah, kita buat kurung ganda seperti ini. Di sini X, di sini X ya. Kita cari dua angka yang kalau dikalikan hasilnya min 6, kalau dijumlah min 1. Berarti min 3 dengan plus 2. Ya, ini min 3, ini plus 2. Min 3 kali 2 min 6. Min 3 ditambah 2 min 1. Gitu ya. Maka ini adalah bentuk pemfaktoran dari Gx. Nah, tinggal ditulis di sini. Jadi Gx itu ternyata sama dengan X min 1 dikalikan dengan X min 3 dikalikan dengan X plus 2. Nah, dengan kata lain ya Dek ya, faktor dari Gx itu adalah X min 1, X min 3, dan X plus 2. Maka pembuat 0 dari Gx ya,
Yang pertama, berarti X1 itu sama dengan 1. Ini pembuat nolnya. Lalu X2 sama dengan 3. Kemudian X3 itu sama dengan negatif 2. Ya, jadi 1, kemudian 3, lalu negatif 2. Nah, kalau kita hubungkan dengan grafiknya, ya Dek ya, ternyata grafik fungsi Gx itu berpotongan dengan sumbu X di min 2, 1, dan 3. Nih. Jadi min 2, 1, dan 3. Oke, kita lanjutkan dulu. Amati kembali bentuk pemfaktoran fungsi polinomial dan grafiknya pada bagian 1 ya, pada soal nomor 1. Nah, ini tadi sudah kita lakukan sebenarnya. Apa yang dapat kalian simpulkan? Nah, kesimpulannya seperti ini. Jadi faktor polinomial itu kan berhubungan dengan pembuat nol polinomial. Ya kan? Pembuat nol polinomial ternyata merupakan absis dari titik potong grafik terhadap sumbu X. Jadi absis itu istilahnya adalah X-nya. Ya, kalau kita bicara koordinat itu kan ada X, Y. X itu adalah absis, kalau Y itu adalah ordinat. Nah, absis dari titik potong grafik terhadap sumbu X itu ternyata sama dengan pembuat nol dari polinomial tersebut. Ini tadi, ya. Ini pembuat nol dari polinomial Gx ternyata sama dengan absis dari ketiga titik potong grafik fungsi Gx terhadap sumbu X. Ini tadi juga sama, ya Dek ya. Jadi pembuat nolnya itu kan 2 dan negatif 1. Nih, 2 dan negatif 1. Maka grafik fungsi fx akan berpotongan dengan sumbu x di x sama dengan negatif 1 dan di x sama dengan 2. Gitu, ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, di dalam aktivitas sebelumnya, kita telah menemukan prinsip yang sangat berguna untuk menggambar grafik fungsi polinomial. Jika fungsi polinomial dapat kita nyatakan dalam perkalian faktor-faktornya secara komplit ya seperti tadi, maka faktor-faktor tersebut itu berhubungan ya dengan perpotongan grafik fungsi tersebut terhadap sumbu X. Prinsip ini ditegaskan oleh sifat hasil kali 0. Misal, A dan B adalah bentuk-bentuk aljabar, maka berdasarkan sifat hasil kali 0, pernyataan berikut benar ya. Jadi kalau A kali B sama dengan 0, jika dan hanya jika A sama dengan 0 ya, atau B sama dengan 0. Gitu. Ini saya pikir jelas ini ya. Oleh karena itu, sampai di sini kita telah mendapatkan dua hal yang sangat membantu untuk menggambar grafik fungsi polinomial. Yaitu yang pertama, perilaku ujung-ujung grafik yang telah kita pelajari di subbab A. Ya, ini sudah kita bahas di video awal-awal dulu ya, di video bagian yang pertama. Dan perpotongan grafik dengan sumbu X yang telah kita temukan di aktivitas eksplorasi sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Selain kedua hal tersebut, kita juga dapat menentukan perpotongan grafik dengan sumbu Y, yaitu dengan cara mensubstitusi X sama dengan 0 ke dalam fungsi. Jadi kalau berpotongan dengan sumbu Y, maka logikanya X-nya sama dengan 0. Kalau berpotongan dengan sumbu X, maka kita balik, berarti Y-nya yang sama dengan 0. Gitu ya. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan contoh 2.12 berikut. Perpotongan grafik dengan sumbu X, berarti Y-nya kita buat sama dengan 0 ya. Tentukan perpotongan grafik fungsi fx sama dengan sekian, sekian, sekian ini terhadap sumbu X ya. Berarti nanti Y-nya yang kita buat 0. Nah, kita tahu kalau Y itu sama dengan fx, dengan kata lain, fx inilah yang harus kita nolkan. Oke, atau ini kita baca alternatif penyelesaiannya ya. Untuk menentukan perpotongan grafik fungsi f, kita tentukan semua pembuat nolnya. Jadi pembuat nol dari fx, ya itu yang kita tentukan dulu. Nah, karena jumlah koefisien suku-suku yang memiliki eksponen ganjil sama dengan yang genap, ya min 2 ditambah 10 sama dengan min 4 ditambah 12. Jadi maksudnya begini, min 2 ditambah 10, ini berarti min 2, yang ini 10 ya. Di sini pangkat ganjil, ini pangkat ganjil. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 8. Nah, itu sama dengan min 4 ditambah 12. Ini pangkat genap, ini pangkat genap. Ini kan 12 kali X pangkat 0. Ya kan? Nah, karena yang ganjil itu sama dengan yang genap, ya, koefisiennya, maka min 1 itu adalah pembuat 0 dari F. Atau menurut teorema faktor, ya Dek ya, kalau min 1 adalah pembuat 0 berarti X plus 1 adalah salah satu faktornya. Lihat kembali prinsipnya Ajeng ya Dek ya.
di mari berpikir kritis terakhir. Ini di video sebelumnya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya kalau sudah tahu bahwa X plus 1 itu merupakan salah satu faktor dari fx, kita cari faktor yang lain ya dengan cara apa? Dengan cara kita bagi. Nah, di sini kita menggunakan metode Horner ya untuk menentukan hasil bagi fx setelah dibagi dengan X plus 1. Nah, ini hasilnya ya, sisanya 0. Dengan demikian ya, min 2x pangkat 3, min 4x kuadrat dan seterusnya. Kalau kita nyatakan dalam bentuk perkalian faktor-faktornya jadi seperti ini. X plus 1 kali min 2x kuadrat min 2x plus 12. Hanya saja ini masih bisa kita faktorkan lagi, ya kan? Nah ini. Sekarang kita tentukan semua pembuat nolnya. Dengan cara apa? Dengan cara ini difaktorkan lagi, ya. Jadi X plus 1 kali min 2x kuadrat min 2x plus 12 sama dengan 0. Ini ya, kita nolkan. Kemudian min 2-nya ini kita tarik keluar. Jadi kita keluarkan ya, X plus 1-nya tetap. Maka nanti jadinya di sini X kuadrat plus X min 6. Ini kalau kita kali masuk satu per satu ya, akan kembali ke bentuk semula. Nah, ini keterangannya. Faktorkan keluar min 2 dari min 2x kuadrat min 2x plus 12 ya. Selanjutnya X kuadrat plus X min 6 ini bisa kita faktorkan sendiri, yaitu X plus 3 kali X min 2. Caranya seperti tadi. Gitu ya, ini ada keterangannya. Jadi X kuadrat plus X min 6 itu sama dengan X plus 3 kali X min 2. Boleh juga kalau adik-adik mau menggunakan rumus ABC, hasilnya juga pasti akan sama seperti ini. Nah, selanjutnya kita selesaikan persamaan terakhir dengan menggunakan sifat hasil kali 0. Ya, jadi X plus 1 kita buat 0. Kemudian X plus 3 kita buat 0. X min 2 kita buat 0. Kita cari satu per satu. X yang memenuhi itu berapa saja? Itu adalah pembuat nolnya. Ya, jadi yang memenuhi yang pertama adalah X sama dengan negatif 1. Kemudian negatif 3. Lalu X sama dengan 2. Itu adalah pembuat nol dari polinomial fx. Gitu ya. Nah, jadi grafik F itu memotong di sumbu X ya di 3 titik, yaitu di X sama dengan min 3,0, min 1,0 dan 2,0. Jadi yang disebutkan di sini adalah X-nya saja atau absisnya saja. Oke, saya pikir ini bisa dipahami ya. Nah, supaya semakin paham, kita akan mengerjakan soal mari mencoba. Tentukan perpotongan grafik fungsi Gx ya, X pangkat 3 min 3X plus 2 terhadap sumbu X. Oke, langkah awal adalah kita tentukan dulu salah satu faktornya. Nah, kita cek ini ya, kita jumlahkan dulu koefisien-koefisiennya. 1 kemudian min 3 itu kan min 2. Ya kan? Min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Artinya jumlah seluruh koefisien dari polinomial Gx itu sama dengan 0. Nah, sesuai dengan sifat yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa X min 1 ya, itu merupakan salah satu faktor dari Gx. Nah, kita tulis di sini ya. Jadi karena jumlah seluruh koefisien dan konstanta dari Gx sama dengan 0 ya, maka X min 1 adalah salah satu faktor dari Gx ya. Silakan nanti dicoba buktikan sendiri. Jadi cara membuktikannya adalah adik-adik hitung ya, apakah G1 ini sama dengan 0. Kalau G1 sama dengan 0 terbukti bahwa X min 1 itu merupakan salah satu faktor dari Gx ya. Ini sesuai dengan teorema faktor gitu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita cari faktor yang lain. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita bagi Gx dengan X min 1 ya kan. Jadi Gx kalau kita bagi dengan X min 1, maka ini akan sama dengan X pangkat 3 min 3X plus 2 ya kan, dibagi dengan X min 1. Gunakan cara Horner gitu ya. Berarti 1 negatif 3 2
Nah, sebentar, ini plus 3 ya. Kemudian di sini pangkat 3 langsung loncat ke pangkat 1 ya. Jadi langsung loncat ke pangkat 1. Berarti ini harus kita sisipkan dulu ini. Nah, kita sisipkan dulu dengan 0x kuadrat ya. Gx sama dengan x pangkat 3 plus 0x kuadrat min 3x plus 2 kan gitu ya. Berarti ini saya hapus dulu. Nah, jadi syaratnya itu pangkat dari x itu harus turun 1-1, 3 2 1 0 kan gitu ya. Jadi di sini 1, kemudian 0, lalu di sini negatif 3, kemudian di sini 2 ya. Nah, seperti ini plus, kemudian pembaginya adalah 1. Oke, 1 turun ke bawah, 1 kali 1 sama dengan 1. Kalau dijumlah ini 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Kalau dijumlah min 2. Min 2 kali 1 sama dengan min 2. Nah, kalau dijumlah 0 ya. Dari sini saja sudah terbukti sebenarnya bahwa sisa pembagian dari Gx per X min 1 itu sama dengan 0. Ya, artinya Gx habis dibagi dengan X min 1. Kalau Gx habis dibagi dengan X min 1, maka X min 1 itu merupakan salah satu faktor dari Gx. Gitu ya. Oke, berarti di sini polinomial hasil baginya adalah Hx ya sama dengan X kuadrat plus X min 2. Maka Gx ya itu akan sama dengan, ini kita nyatakan dalam bentuk algoritma pembagian polinomial ya Dek ya. Gx itu sama dengan X min 1 kali X kuadrat plus X min 2. Jadi ingat, Gx itu adalah polinomial yang dibagi. X min 1 itu pembagi, X kuadrat plus X min 2 itu adalah hasil bagi. Ya, kalau kita pakai contoh bilangan real ya, ini hanya sekedar memperkuat pemahaman saja. Misalkan 20 per 5 itu sama dengan 4, berarti kan 20 sama dengan 5 kali 4 ya toh. Jadi 20 itu adalah bilangan yang dibagi, 5 itu pembagi, 4 itu adalah hasil bagi. Nah ini sama ya. Kemudian bentuk X kuadrat plus X min 2 ini bisa kita faktorkan lagi. Nah, jadi di sini X min 1, kemudian di sini X, lalu di sini X juga ya. Nah, kita cari dua angka yang kalau dikalikan hasilnya harus min 2, kalau dijumlah hasilnya plus 1. Berarti di sini plus 2, di sini min 1 kan gitu. Ya kan? Oh, ini X min 1 ya. Nah, karena di sini X min 1-nya itu sama, berarti bisa kita gabungkan aja ini. Jadi X min 1 kuadrat kali X plus 2. Maka yang ditanyakan adalah perpotongan grafik fungsi terhadap sumbu X. Berarti nanti berpotongan ya. Atau gini aja. Jadi grafik Gx berpotongan dengan sumbu X ya di X sama dengan 1 ya kan, pembuat nolnya kan X sama dengan 1 dan di X sama dengan negatif 2. Jadi pembuat 0 dari Gx itu adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 2 gitu ya, sama seperti contoh soal yang tadi. Atau ini kalau kita jabarkan ya, nah ini kita jabarkan supaya jelas. Jadi X min 1 ini kita buat sama dengan 0 kan gitu. Maka X sama dengan 1 ya kan. Lalu X plus 2 ini kita buat sama dengan 0. Maka X yang memenuhi adalah negatif 2. Nah ini kan sama saja. Ini 1, yang ini min 2. Berarti grafik fungsi Gx akan berpotongan di sumbu X di X sama dengan 1 dan di X sama dengan negatif 2 gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi pembuat nol kompleks. Nah, pada contoh 2.11 ya, kita telah melihat bagaimana memfaktorkan suatu polinomial berderajat 3 menjadi perkalian 3 faktornya. Jadi kalau berderajat 3 nanti ada 3 faktor. Kalau berderajat 2 atau fungsi kuadrat itu ada 2 faktor ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kerjakan aktivitas eksplorasi berikut
untuk melakukan pemfaktoran pada polinomial lainnya. Oke, menemukan semua pembuat nol suatu polinomial. Aktivitas ini akan memandu kalian untuk menemukan semua pembuat nol suatu polinomial dan memfaktorkan polinomial tersebut secara komplit. Ya, nomor 1. Carilah semua bilangan yang jika dipangkatkan 4 hasilnya 81. Ada berapa bilangan yang dapat kalian temukan? Ini berkaitan dengan pertanyaan nomor 2 sebenarnya, ya. Jelaskan mengapa permasalahan di bagian 1 sama saja dengan meminta kalian untuk menentukan semua nilai X yang memenuhi persamaan berikut, yaitu X pangkat 4 min 81 sama dengan 0. Jadi kalau kita mengacu ke pertanyaan nomor 1, gitu ya, tugas kita itu adalah menemukan bilangan yang mana kalau dipangkatkan 4 itu hasilnya sama dengan 81. Ya kan? Berarti kalau 81 ini kita pindah ke kiri, jadinya adalah X pangkat 4 min 81 sama dengan 0. Nah, itulah kenapa untuk menjawab pertanyaan nomor 1, gitu ya, sama saja dengan kita mencari penyelesaian dari persamaan X pangkat 4 min 81 sama dengan 0. Gitu ya. Kita lanjutkan nomor 3. Dengan memperhitungkan bilangan-bilangan kompleks, ya, Julfri dapat menemukan 4 selesaian dari persamaan X pangkat 4 min 81 sama dengan 0. Menurut kalian 4 selesaian tersebut apa saja? Maksudnya 4 bilangan tersebut itu berapa saja, kan begitu ya. Coba kita kerjakan di sini. Nomor 3 ya. Jadi X pangkat 4 min 81 sama dengan 0. Ini bisa kita ubah menjadi X kuadrat, ya kan, dipangkatkan 2 dikurangi 9 kuadrat sama dengan 0. Nah, ingat, kalau kita punya bentuk aljabar A kuadrat min B kuadrat, itu kan sama dengan A plus B kali A min B, ya kan? Berarti di sini yang jadi A-nya itu adalah X kuadrat, yang jadi B-nya itu 9. Nah, maka bentuk seperti ini bisa kita tulis ulang menjadi X kuadrat plus 9, ya kan? Dikalikan dengan X kuadrat min 9 sama dengan 0, ya. A plus B kali A min B. Nah, sesuai dengan sifat hasil kali 0 yang tadi sudah kita pelajari. Berarti X kuadrat plus 9 ini kita buat sama dengan 0. Kemudian X kuadrat min 9 ini juga kita buat sama dengan 0. Yang jelas kalau X kuadrat min 9 sama dengan 0, itu kan bisa kita tuliskan X kuadrat sama dengan 9, ya kan? Berarti nilai X yang memenuhi itu bisa plus 3, bisa minus 3. Gitu, ya kan? Berarti X1 sama dengan 3, X2 sama dengan negatif 3. Nah, masalahnya untuk X kuadrat plus 9 sama dengan 0, ini berarti kita ketemu dengan bilangan imajiner, ya kan? Berarti ini nyambung dengan topik sebelumnya ya, bab sebelumnya ya. Jadi X kuadrat plus 9 sama dengan 0, itu bisa kita tuliskan X kuadrat sama dengan negatif 9. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk bilangan kompleks yang ada II-nya itu ya, berarti X kuadrat itu sama dengan akar 9 dikalikan dengan akar min 1, ya kan? Jadi, oh sebentar, maksudnya X ya. Nah, jadi gini. Jadi kalau X itu kan sama dengan akar dari negatif 9. Nah, akar negatif 9 itu sama dengan akar 9 kali akar min 1. Nah, akar min 1 itu I, akar 9 itu 3, ya kan? Berarti X itu sama dengan plus minus 3 dikalikan dengan I. Saya ulang ya. Jadi akar min 9 itu kan sama dengan akar 9 kali akar min 1. Ya, kalau kita punya bentuk akar A kali akar B, itu akan sama dengan akar A kali B. Ya kan? Min 9 itu adalah min 9 kali 1. Berarti akar min 9 itu sama dengan akar 9 kali akar min 1. Sebenarnya ini sudah kita bahas di bab sebelumnya ya, bilangan kompleks. Oke, nah akar 9 itu adalah plus minus 3. Jadi X yang memenuhi adalah plus minus 3 kalau akar 9. Berarti X yang memenuhi kalau akar 9 kali akar min 1 ya sama dengan plus minus 3I. Berarti di sini ada 4 penyelesaian, gitu ya, yang memenuhi.
Jadi penyelesaiannya adalah X1 sama dengan 3. Oke. Kemudian X2 sama dengan negatif 3. Kemudian X3 itu sama dengan 3i, ya kan? X4 itu sama dengan minus 3i. Gitu, ya. Nah, nomor 4, berdasarkan hasil di bagian 3, faktorkan X pangkat 4 min 81 secara komplit. Berarti bisa kita tulis begini nih nomor 4, ya. Berarti X pangkat 4 min 81 itu sama dengan, kita masukkan pembuat nolnya. Jadi istilahnya X1, X2, X3, X4 ini adalah pembuat nolnya. Gitu ya, pembuat nol dari X pangkat 4 min 81. Nih, ini kan sama dengan 0. Berarti X min 3 ya dikalikan dengan X plus 3, lalu dikalikan lagi dengan X min 3i, lalu dikalikan lagi dengan X plus 3i. Nah, ini jawabannya. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi X1, X2, X3, X4 itu adalah pembuat 0 dari X pangkat 4 min 81. Berarti kalau di sini kita diminta untuk memfaktorkan, nah tinggal kita buat seperti ini. X dikurang 3, kemudian X dikurangi negatif 3, itu kan jadinya X plus 3. Ya kan? Lalu X dikurangi 3i, kemudian X dikurangi negatif 3i, jadinya X plus 3i. Oke, jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, dari kegiatan eksplorasi sebelumnya, kita telah menyadari bahwa pembuat nol yang berupa bilangan kompleks, ya, bilangan kompleks itu ingat yang ada i-nya, ya, ada bagian imajinernya. Jadi, kita telah menyadari pembuat nol yang berupa bilangan kompleks dari suatu polinomial. Nah, jadi selain bilangan real ada bilangan kompleks, gitu ya. Nah, pembuat nol seperti ini disebut dengan pembuat nol kompleks, ya. Berdasarkan teorema faktor, hasil kegiatan eksplorasi tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Faktorisasi penuh polinomial. Jika Px adalah polinomial berderajat n dengan n lebih dari atau sama dengan 1, ya, maka ada bilangan-bilangan kompleks A, C1, C2 sampai Cn ya dengan A tidak sama dengan 0 sedemikian sehingga Px itu sama dengan A kali X min C1, kemudian kali X min C2 dan seterusnya sampai kali X min Cn. Nah, contoh 2.13 menggunakan faktorisasi penuh suatu polinomial. Tentukan semua pembuat nol kompleks dari Px sama dengan X pangkat 3 min sekian dan seterusnya dan faktorkan polinomial tersebut secara penuh, secara komplit ya. Alternatif penyelesaian. Pertama, kita faktorkan polinomial yang diberikan berikut ini ya. Jadi X pangkat 3 min X kuadrat plus X min 1. Ini bisa kita tuliskan ya, kita keluarkan dulu X kuadratnya. Nah, jadi X kuadrat ya Dek ya. Itu kita keluarkan dari dua suku pertama, ini keterangannya. Jadi X kuadrat kita keluarkan dari sini dan sini ya. Nanti kalau kita kalikan masuk itu akan kembali ke bentuk semula. Dua suku yang pertama ini aja ya. Jadi cara menyelesaikan faktorisasi polinomial itu macam-macam ya, tergantung kreativitas kita masing-masing. Oke, ini salah satu cara yang lain ya. Jadi X kuadrat kali X sama dengan X pangkat 3. Kemudian X kuadrat kali min 1 sama dengan min X kuadrat ya. Kemudian ditambah X min 1, ini yang atasnya. Oke, nah di sini ada X min 1, ini ada X min 1, berarti bisa kita keluarkan ya, sifat distributif. Jadi X min 1 kita keluarkan, kemudian nanti yang di dalamnya kurung itu adalah X kuadrat ditambah 1. Ini kalau kita anggap satu kesatuan, ini satu kesatuan ya, berarti kan tinggal kita kali masuk. Nah, X kuadrat kali X min 1 jadinya suku yang ini. Kemudian X min 1 kali 1 jadinya suku yang ini. Paham ya? Nah, untuk menentukan pembuat 0 dari P, selesaikan persamaan Px sama dengan 0 ya, dengan menggunakan sifat hasil kali 0. Persamaan tersebut dapat diselesaikan dengan membuat semua faktor Px sama dengan 0 ya. Jadi X kuadrat plus 1 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Untuk X min 1 sama dengan 0 berarti yang memenuhi adalah X sama dengan 1.
Sementara untuk X kuadrat plus 1 sama dengan 0, nanti kita ketemu dengan bilangan kompleks ya, bilangan imajiner. Jadi X kuadrat sama dengan negatif 1, maka X ya itu sama dengan plus minus akar negatif 1. Nah, akar negatif 1 itu kan I, berarti X yang memenuhi adalah plus minus I. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, jadi ada 3 pembuat 0 dari P, yaitu 1, bilangan real, kemudian I dan minus I. Ini adalah bilangan imajiner ya, bilangan kompleks. Dengan menggunakan teorema faktor, maka kita dapat tuliskan Px menjadi seperti berikut ya. X min 1, X min I, kemudian di sini X minus dalam kurung minus I. Jadi ingat kalau teorema faktor ya Dek ya, ini pembuat 0. Nah, 1 pembuat 0, maka X min 1 itu adalah faktor dari Px. I adalah pembuat 0, berarti X min I itu adalah faktor dari Px ya. Min I adalah pembuat 0, berarti X minus negatif I atau X plus I yang ini itu adalah faktor dari Px. Nah, ini jawabannya. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita kerjakan soal mari mencoba. Tentukan semua pembuat 0 kompleks ya, dari Px sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat plus X plus 5. Kemudian faktorkan Px tersebut. Nah, ini coba kita cek dulu ya. Jumlah koefisiennya bagaimana ini? Nah, ini 1 min 3 min 2 ya kan, min 2 ditambah 1 min 1 ditambah 5 berarti tidak sama dengan 0. Nah, kita cek sifat yang kedua, yaitu jumlah suku dengan jumlah suku dengan pangkat ganjil. Itu apakah sama dengan jumlah suku dengan pangkat genap? Jadi yang ganjil ini kan 1, kemudian ini 1, itu 2 ya kan. Kemudian ini min 3, yang ini 5, nah ini 2 berarti sama ya. Jadi jumlah suku dengan pangkat ganjil ternyata sama dengan jumlah koefisien suku dengan pangkat genap. Nah, kita tulis di sini ya. Jadi karena jumlah suku variabel berpangkat ganjil sama dengan jumlah suku berpangkat genap, maka sesuai dengan sifat yang sudah kita pelajari ya, maka X plus 1 ya, maka X plus 1 adalah salah satu faktor dari Px. Jadi maksudnya begini, 1 ditambah 1 ya kan, itu sama dengan min 3 ditambah 5. 1 ditambah 1 itu adalah jumlah koefisien variabel berpangkat ganjil. Ini pangkat 3, yang ini pangkat 1. Kemudian min 3 dan 5 itu adalah jumlah suku variabel berpangkat genap. Nah, kalau yang pangkat ganjil sama dengan pangkat genap ya, jumlah suku-sukunya itu sama seperti ini, maka berlaku X plus 1 itu adalah salah satu faktor dari Px. Ini sesuai dengan sifat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ketika X plus 1 itu adalah faktor dari Px, maka tinggal kita cari faktor yang lain. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dibagi, kan begitu. Jadi Px dibagi X plus 1 itu adalah X pangkat 3 min 3X kuadrat ya kan, plus X plus 5. Nah, ini dibagi dengan X plus 1 pakai cara Horner ya, 1 negatif 3 1 5. Oke, ini plus, kemudian di sini pembaginya adalah negatif 1. 1 turun ke bawah, 1 kali min 1 sama dengan min 1. Jumlahkan min 4. Min 4 kali min 1 sama dengan 4 ya kan, 4 tambah 1 5, 5 kali min 1 sama dengan min 5. Nah, ini 0 ya. Maka hasil baginya adalah X kuadrat kemudian minus 4X plus 5. Sehingga nanti kalau kita nyatakan dalam bentuk algoritma pembagian polinomial ya deh ya, berarti Px
polinomial yang dibagi itu akan sama dengan polinomial pembagi, berarti X plus 3 kita kalikan dengan polinomial hasil bagi, yaitu X kuadrat min 4X plus 5. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, langkah selanjutnya adalah bentuk X kuadrat min 4X plus 5 ini kita faktorkan lagi. Nah, kita tahu bahwa di sini kita tidak bisa memfaktorkan secara langsung. Ya, jadi tidak ada nilai yang memenuhi berapa dikali berapa sama dengan 5. Kemudian kalau dijumlahkan tuh hasilnya sama dengan min 4. Itu nggak ada yang memenuhi. Ya, berarti kita bisa menggunakan rumus ABC kalau ketemu bentuk fungsi kuadrat seperti ini. Nah, berarti kalau rumus ABC X1.2 itu akan sama dengan 4. Ya kan, langsung ya. Plus minus akar B kuadrat berarti 16, min 4 kuadrat 16. Kemudian dikurangi 4AC berarti 4 kali 1 kali 5. Nah, dibagi dengan 2A berarti dibagi dengan 2. Maka ini akan sama dengan 4 plus minus ya. 4 kali 5 itu 20. Berarti 16 dikurang 20 itu sama dengan akar min 4. Nah, artinya sekarang kita ketemu dengan bilangan kompleks, ya kan? Jadi akar min 4 itu sama dengan akar 4 kali min 1. Berarti akar 4 kali I. Ya. Jadi begini, 4 plus minus akar 4 dikalikan dengan I. Karena I itu adalah akar min 1. Ya. Ini dibagi dengan 2. Nah, akar 4 itu kan 2. Berarti kalau kita lanjutkan di atas ya, kita punya X1.2 itu sama dengan 4 plus minus 2I dibagi 2 ya. Sehingga untuk X1 ya, itu akan sama dengan 4 plus 2I per 2. Untuk X2 sama dengan 4 min 2I per 2. Yuk kita hitung ya. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian 2I dibagi 2 sama dengan I. Berarti X1 sama dengan 2 plus I. Maka X2 ini langsung saja 2 dikurangi I. Nah, X1-nya ada, X2-nya ada. Kita kembalikan ke sini. Ya. Jadi PX ya sama dengan X plus 3. Kemudian kita kalikan dengan faktor selanjutnya, yaitu X ya. Ingat ini adalah pembuat 0 ya. Ini pembuat 0-nya yaitu 2 plus I. Berarti X ya dikurangi 2 dikurangi I. Kemudian faktor yang ketiga adalah X dikurangi 2 ditambah I. Nah, kan begitu. Jadi istilahnya 2 plus I, 2 min I itu adalah pembuat 0 dari X kuadrat min 4X plus 5 ya. Makanya di sini kita menggunakan rumus ABC. Jadi rumus ABC itu kan sebenarnya kita mencari pembuat 0 dari sebuah persamaan kuadrat. Ya kan, X kuadrat min 4X plus 5 sama dengan 0. Nah, berapa nilai X yang memenuhi? Kita gunakan rumus ABC seperti ini. Sehingga dengan kata lain X1 kemudian X2 ini adalah pembuat 0-nya. Ya, pembuat 0 dari polinomial X kuadrat min 4X plus 5. Nah, berdasarkan teorema faktor, kalau 2 plus I itu adalah pembuat 0, berarti X dikurangi dalam kurung 2 plus I, ya, saya tulis ya. X dikurangi dalam kurung 2 plus I itu adalah salah satu faktor dari PX. Nah, kalau minusnya ini kita masukkan, jadinya ya X minus 2 minus I yang ini. Ya. Selanjutnya untuk 2 min I sama saja ya. Jadi kalau 2 min I itu adalah pembuat 0 dari X kuadrat min 4X plus 5, maka ya salah satu faktor dari X kuadrat min 4X plus 5 itu adalah X ya. Kita tulis di sini. X dikurangi 2 min I. Nah, kan begitu ya. Bisa kita tulis ini sama dengan X dikurangi 2 ditambah I. Gitu nih. Ya, ini penyelesaiannya. Bagaimana sampai sini bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan
Mari berpikir kritis, apakah mungkin suatu polinomial yang semua koefisien dan konstantanya berupa bilangan real memiliki tepat satu pembuat nol bilangan kompleks yang bukan bilangan real? Nah, ini jawabannya adalah tidak mungkin. Jadi ya, jika suatu polinomial mempunyai tepat satu pembuat nol bilangan kompleks yang bukan bilangan real, maka koefisien atau konstantanya pasti ada yang bukan bilangan real. Ini alasannya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan materi kita kali ini ya. Selanjutnya kita akan lakukan pembahasan soal-soalnya. Silakan jika ada pertanyaan ya, boleh tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal-soal bab 2. Terima kasih.